Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi' wa ummatihi ajmain. Kepada hadirin peserta kuliah Ilmu Kesehatan Hewan dan Ilmu Peternakan, saya Daerah Muhammad Burhan pada hari ini tanggal 14 Oktober tahun 2024 akan menyampaikan materi kuliah dengan judul Persiapan Hewan Ternak untuk ditransportasikan atau diangkut dari satu tempat ke tempat lain. Jadi judulnya Persiapan Hewan Ternak yang akan ditransportasikan atau diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat. Pada hadirin yang saya hormati, jadi materi ini sangat penting karena berkaitan sama perdagangan ternak. Sementara nilai kerugian latar belakang itu adalah nilai kerugian akibat transportasi dari suatu tempat, contohnya dari Jawa Tengah sampai Jawa Barat, itu paling tidak membutuhkan waktu 12 jam. Nah, sementara tingkat resikonya sangat tinggi. Satu, katakanlah kematian. Kematian. Yang paling ekstrim. Dua, sakit. Tiga, terendahnya adalah penyusutan. Terendahnya adalah penyusutan. Makanya ini penting disampaikan. Nah, maka itu akan saya menyampaikan, jadi bagaimana dengan saya memberikan materi ini, tiga-tiganya ini diminimalkan. Minimal katakanlah hanya susut, tapi kalaupun susut tidak terlalu banyak. Karena kalau susut itu pasti. Jadi makanya ini berkaitan contoh pada saat katakanlah seorang peternak belanja sapi di Jawa Tengah, itu minimal satu pemilihan hewan yang akan dibeli, yang akan diangkut dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Itu pemilihannya harus benar. Minimal tidak boleh kondisi sakit, khususnya sakit-sakit apa? Sakit contoh diare. Ini prinsip. Kalau diare ini tidak bisa ditoleransi. Karena kalau diare ini, diare karena infeksi pencernaan khususnya, jadi radang usus, ini akan mengakibatkan dehidrasi. Kalau udah dehidrasi pasti ambruk. Dan rata-rata kalau karena infeksi pencernaan, jadi infeksi usus halus, enteritis, itu kebanyakan nafsu makan turun. Jadi angka kematiannya sangat tinggi kalau akibat diare. Tetapi kalau contoh berak darah, enggak. Berak belendir tidak. Tapi kalau diare, ini diare ya. Diare itu artinya fesesnya encer. Ini tingkat kematiannya sangat tinggi. Nah itu sebenarnya kalau perihal penyakitnya kan sudah saya terangkan di materi yang lain. Tapi artinya hindari hewan diare yang dibeli dari Jawa Tengah ke Jawa Barat atau sebaliknya. Nah, kemudian hewan yang nampak penyakit metabolik karena malnutrisi, karena kekurangan pakan. Contohnya dehidrasi tinggi, moncong udah kering, mata udah sayu. Artinya dalam artian kondisi lemah. Kondisi lemah itu juga dihindari karena takutnya tidak mampu ditransportasikan selama 12 jam dia berdiri. Nanti mengakibatkan kerugian. Jadi biarpun murah mendingan dihindari. Jadi kalau secara ideal yang namanya belanja sapi yang sehat. Nah, jadi kalau seandainya nekat itu ya minimal dia harus diobati dulu sampai paling tidak paling cepat 3 hari, paling lama 7 hari, paling cepat 3 hari, idealnya adalah 7 hari. Contoh diare yang diobati benar sampai dia normal. Apa ukuran normal? Tingkat dehidrasinya sama nafsu makan. Kalau nafsu makan udah bagus, kemudian tidak dehidrasi, itu artinya dia udah siap untuk ditransportasikan. Tapi kalau sekarang belanja, besok diangkut akan mengandung resiko. Itu sebagai pembukaannya.
ini akan saya sampaikan adalah diantaranya obat-obat ini dengan asumsi sekarang pemilihan sapi sudah benar sehat semuanya ya. Jadi ini obat-obat apa aja yang paling penting diberikan saat transportasi. Ini dengan catatan kondisi sapi standar normal. Kalau cacingan mah biasa lah. Tapi artinya ini kondisi sapi standar normal. Itu obat yang paling penting diberikan adalah satu adalah biotonik ATP. Nah, biotonik ATP ini kenapa penting? Karena saat transportasi ini satu butuh energi lebih, energi untuk bertahan lebih. Ya. Kemudian butuh untuk kekuatan otot dan saraf karena menopang badan kaki itu selama perjalanan minimal 10 sampai 12 jam. Jadi nah, ini ketika katakanlah tidak diberikan obat yang tepat, ini mengakibatkan perombakan jaringan, entah itu lemak, entah itu protein otot, dirombak sehingga untuk apa? Menjadi energi. Otomatis ketika merombak, entah lemak, entah protein otot, itu terombak, otomatis akan mengakibatkan penyusutan berat badan. Karena penyusutan berat badan itu dalam setiap jam rata-rata adalah 1%. Jadi contohnya kalau sapi itu diangkut dari Jawa Tengah sampai Jawa Barat, itu butuh 12 jam, dia kehilangan berat badan kurang lebih 12%. Nah, dengan pemberian biotonik ATP ini mengakibatkan produksi energi oleh tubuh yang dari makanan itu menjadi optimal, sehingga penyusutan tidak terlalu banyak. Nah, biotonik ATP ini apa? Komposisinya satu adalah prekursor ATP. Jadi kalau ATP, jadi kalau obat contohnya isinya ATP itu tidak ada. Yang ada prekursor dan kofaktor. Jadi bahan yang mengakibatkan cepat terbentuknya energi oleh sel. Itu namanya kofaktor. Jadi kofaktor itu bahan. Faktor, berarti faktor pembantu atau prekursor. Ini bahan. Jadi artinya dengan adanya biotonik ATP ini karena mengandung prekursor ATP dan kofaktor ATP mengakibatkan energi untuk perjalanan itu terproduksi dengan cepat, mengoptimalkan yang ada dari makanan. Nah, kemudian juga ada vitamin B1, B6 dan B12. Ini mengandung B1, B6, B12. Nah, tiga komponen ini, vitamin ini adalah vitamin otot dan saraf. Jadi mengakibatkan otot tidak gampang lesu. Karena fungsi saraf dan fungsi otot itu bekerja dengan baik karena ada vitamin B1, B6, B12. Di samping itu, B12 secara single dia akan memenuhi produksi vitamin memenuhi produksi sel darah merah. Sehingga mengakibatkan sel darah merah itu cukup sehingga hemoglobin cukup, sehingga oksigen yang diangkut juga cukup, sehingga produksi daripada energi terpenuhi, sehingga tidak akan loyo. Jadi ini dengan pemberian biotonik ATP untuk sapi yang akan ditransportasikan, ini sapi insya Allah akan staminanya bagus dan ototnya tetap kuat. Ini penting. Nah, seandainya ini tidak ada, minimal berilah vitamin B12. Ini mahal contohnya, alternatifnya obat penopang selama perjalanan itu adalah vitamin B12 injek. Nah, itu juga dia akan mensegarkan stamina daripada sapi atau domba. Ya. Jadi ini makanya sangat penting. Jadi ini kan belum pernah saya sampaikan, jadi nanti masyarakat, jadi artinya dibandingkan dengan penyusutan jauh, bagaimana nilai ekonominya. Contoh ini biotonik ATP, harganya 100 mili misalnya 200.000. Sapi butuhnya anggap aja rata-rata kalau bakalan 15 mili. Ketemunya kan per mili itu kan cuma 200 rupiah, cuma 30.000. Ya, mahal-mahalnya disuntik 30.000. Tapi ini dia insya Allah menjamin penyusutan kurang daripada 1% per jam. Nah, kalau katakanlah efisien 3% aja, 3% kali berat badan, 3% dikalikan
berat sapi 300 kilo, sudah berapa? 9 kilo. 9 kilo. 9 kilo kali berat hidup 50.000. Padahal kalau di Jawa 60.000 sampai 50.000, sudah kilo berapa? 450.000. Artinya secara ekonomi sangat menguntungkan. Keluar uang 30.000 tapi susutnya minimal efisien 3%. Dengan pemberian ini. Jadi pertimbangannya begitu, sangat rasional. Belum akibat katakanlah tidak ada ini kan nanti kan untuk recovery, pemulihan setelah sapi datang juga lambat. Kenapa? Karena dia kan sudah terlanjur capek. Orang capek itu kan nafsu makan turun dan sebagainya kan. Karena itu kan akibat kecapean sebenarnya. Nafsu makan turun akibat kecapean. Nah, ini tetap segar sampai tempat. Nah, dan ini kan obat ini kan ulang lebih bertahan 12 jam. Jadi pas ketika mau jadi 1 jam sebelum diberangkatkan, sapi disuntik dulu dengan biotonik ATP. Suntik dulu dengan biotonik ATP. Nah, setelah itu kemudian kondisi sampai tempat itu istilahnya kondisi tetap segar. Nah, dosisnya biotonik ATP tadi ya, itu rata-rata 10 mili per 200 sampai 300 kg berat badan. Jadi artinya 300 kg badan, 10 mili juga cukup. 10 mili intramuskuler. Disuntikkan mau di leher boleh, mau di pantat juga boleh. Jadi keunggulannya saya sampaikan sekali lagi ini satu, menjaga hewan tetap bugar, nafsu makan tetap bagus, otot tidak mudah lelah dan kuat sampai tempat tujuan. Kemudian tingkat penyusutan berat badan akibat transportasi minimal bisa turun. Tetap turun tapi lebih rendah dibandingkan dengan tanpa penyuntikan. Jadi kalau contohnya susutnya harusnya 12%, paling 38 atau 7%. Jadi jauh lebih efisien. Artinya nilai ekonominya lebih menguntungkan disuntik ini daripada sama sekali tidak disuntik. Dan ini keuntungannya biotonik ATP ini memang real. Artinya kan saya sudah banyak pengalaman ya. Untuk sapi-sapi aja, sapi-sapi lokal atau BX, yang ketika katakanlah dia sebulan sekali disuntik sama biotonik ATP ini cenderung jarang sakit. Serta nanti ketika disembelih, itu darahnya itu cenderung volumenya banyak dan warnanya sangat merah segar. Tandanya sehat. Itu keunggulannya itu. Jadi kalau sapi ini, contoh ini kan untuk fungsi katakanlah pengemukan, bisa karena meningkatkan nafsu makan sama stamina sama daya tahan tubuh. Itu sapi cenderung darahnya segar, volumenya banyak. Jadi kalau sapi itu disembelih darahnya kelihatan merah segar itu sehat. Dan volumenya banyak, itu sapi itu adalah sehat. Jadi itu tentang perihal obat apa yang harus diberikan ketika untuk mentransportasikan hewan dari suatu tempat ke tempat lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.